Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Girvani. Saya dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dari kelas 19 TIF 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil proyek saya yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester matkul pengolahan citra dengan judul Konversi Citra Image Digital. Pertama kita buka MATLAB ya. Kemudian setelah terbuka, di sini saya sudah membuat sebuah function dan programnya juga. Jika kita pengen melihat file yang sudah kita buat di GUI-nya, kita klik Create, kemudian kita Enter, dan sampai muncul ini kita pilih file yang telah kita buat dengan mengeklik klik Open. Baik, kita tunggu saja. Di sini GUI-nya sudah tampil ya. Di sini saya membuat aksis. Ini adalah aksis 6, kemudian ini adalah paste button, ini adalah radio button, ini adalah radio button juga, aksis. Ini juga aksis juga. Menampilkan gambar, citra, RGB, dan ini juga akan menampilkan histogram, ini juga akan menampilkan citra kolom pemain ataupun negative image, dan ini adalah image information untuk menampilkan gambar, posisi gambarnya, dan juga nama gambarnya, format, width, dimension, size, color type, dan juga mode date-nya. Kemudian setelah kita buka GUI-nya, kita klik run aja. Klik run figure, atau kita bisa menekan Ctrl T ya. Kita Ctrl T aja. Terus kemudian dia akan berjalan ya. Nah, ini sudah tampil. Pada awal menjalankan GUI, di sini maka akan tampil message box untuk memberitahu user tentang cara penggunaan aplikasi. Di mana yang pertama kita harus mengklik tombol browser image. Yang kedua kita pilih gambar dengan format PNG, BMP, ataupun JPG. Dan jika kita kalau sudah paham, kita klik OK saja di sini. Kita klik OK. Nah, sebelum memilih gambar, saya akan menjelaskan beberapa fungsi yang telah saya buat ya. Di mana yang pertama ini adalah informasi gambar. Jadi informasi gambar ini nanti akan menampilkan posisi gambarnya di mana filenya itu berada di mana. Kemudian nama filenya apa. Kemudian ini adalah formatnya yang kita gunakan untuk apa. Kemudian ini adalah bit depth-nya. Terus kemudian ini adalah dimensinya. Kemudian ini adalah size-nya, ukurannya dengan satuan byte. Ini adalah color tipenya. Dan yang terakhir adalah ini modified date. Jadi modified date ini adalah kapan waktu terakhir di modif. Kemudian di sini ada konversi citra digital RGB, komplement, grayscale, dan juga biner. Jadi berdasarkan jenis warnanya, citra digital itu dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu citra RGB, citra grayscale, dan juga citra biner. Citra RGB itu terdiri dari red, green, dan blue. Dan ini merupakan citra yang nilai intensitas pikselnya tersusun oleh kanal warna, yaitu red, green, dan blue.
Sedangkan citra grayscale ini adalah citra yang nilai intensitas pikselnya berdasarkan derajat keabu-abuan. Jadi warnanya yang akan tampil adalah warna abu-abu. Kemudian citra biner ini adalah citra yang hanya memiliki dua nilai intensitas, yaitu 0 atau hitam dan 1 ataupun putih. Kemudian operation image negatif di sini saya juga akan menampilkan operasi image negatif, di mana akan menghasilkan citra negatif hasil dari operasi inverse akan mengubah nilai setiap pikselnya pada citra dengan mengurangi nilai intensitas piksel asli dari nilai intensitas piksel maksimumnya. Hasil setiap pikselnya itu selalu berlawanan dengan citra aslinya. Misalnya warna putih akan menjadi hitam, merah akan menjadi cyan, magenta akan menjadi hijau dan sebagainya. Nanti saya akan menjelaskan ya di sini juga saya membuat sebuah pop menu yang nanti akan langsung berubah sesuai dengan fungsinya. Jadi citra negatif ini merupakan nilai yang pikselnya itu berkebalikan dengan citra aslinya ya. Jadi kalau untuk citra grayscale itu 8 bit, apabila citra aslinya disimbolkan dengan I, maka negatif ataupun komplemennya adalah I aksen sama dengan 255 dikurangi I. Jadi, oke. Jadi kita langsung saja ya. Pertama kita klik tombol cursor di sini. Klik tombol cursor. Kemudian di sini akan menampilkan display selection picture. Jadi ini bisa kita ganti sesuai dengan format coding yang telah kita buat. Terus kemudian kita klik picture. Di sini saya akan memilih sebuah gambar dengan format ini adalah format JPG ya. Karena di sini mengindikasikan bahwa format yang harus kita cari gambarnya adalah format PNG, PMP ataupun JPG. Jadi saya akan mengambil gambar ini, kemudian kita klik ini adalah namanya penguin ya. Kita klik open. Kemudian dia akan tampil di sini citra RGB-nya. Dan mengikuti title yang awalnya citra image akan berubah menjadi RGB image. Ini adalah image informasinya, di mana image posisinya itu berada di user, kemudian Toshiba picture, kemudian image name-nya adalah penguin.jpg. Karena tadi adalah format yang ada JPG, maka akan ambil ini adalah JPG-nya. Kemudian bit depth-nya ini adalah 24, dimensinya adalah 1024 dikali 768. Kemudian ukuran bitnya adalah 777.835 bit. Kalau dijadikan kilobyte jadi 777 kilobyte. Color tipe yang kita gunakan adalah true color. Modified date-nya itu pada tanggal terakhir itu adalah pada tanggal 14 Juli 2009 jam 12.32 menit. Ini adalah pembuatnya, namanya adalah Dedik Irfani, saya sendiri. NIM-nya ini adalah sekian, kelasnya adalah 19 TI F1 dan matkul pengolahan citra. Kemudian ketika kita klik channel RGB, maka akan tampil histogram RGB. Ini akan tampil dan diikuti menjadi convert ke komplement negatif. Jadi di sini itu sebenarnya kita bisa membuat fungsi dari sebuah implement image complement ini karena di MATLAB itu sudah disediakan library
yaitu dengan short coding, yaitu im complement. Jadi kita bisa membuat sebuah complement dengan cara manual ataupun dengan library. Di sini saya menggunakan library karena sangat mudah ya. Contoh kayak kalau Embreed tadi adalah penguin.jpg, maka J-nya itu adalah in complement, kemudian dalam kurung I. Kemudian kita bisa menampilkan MSO, figur MSO dalam kurung J. Begitu. Ini adalah histogramnya, dapat dilihat ya. Di sini dia akan mengikuti sesuai dengan citra yang ditampilkan. Kemudian kalau kita klik channel citra red ataupun merah, dia ini akan berubah dan ini title-nya akan berubah menjadi red channel. Ini adalah convert menjadi ke histogramnya. Kemudian kalau komplement dari negatifnya akan berubah seperti ini. Jadi merah ke warna seperti ini. Ke hijau-hijauan gitu ya. Biru hijau-hijauan. Dan histogram di sini akan berubah. Di sini pasti akan berlawanan karena implementnya negatif. Berlawanan gitu ya. Jadi kita bisa melihat di sini dia berlawanan, dia 250, itu kan harusnya 0 di sini ya. Nah, terus kemudian channel citra green, dia akan menampilkan warna hijau. Di sini ada warna hijau. Kemudian histogramnya, ini adalah komplement negatifnya akan berubah menjadi warna pink. Ini adalah histogram dari image komplementnya. Dia pasti akan berlawanan dari yang aslinya. Kemudian kita klik channel citra yang warna biru ataupun blue, dia akan berubah jadi warna biru dengan title blue channel. Dan ini adalah histogramnya, dan image complement ataupun negatifnya akan berubah menjadi warna kuning. Dan ini adalah histogramnya berwarna dengan histogram dari blue channel. Kemudian kita kalau klik grayscale, di sini akan berubah menjadi warna keabu-abuan dengan convert ke histogram sebagai berikut. Dan ini adalah image complement dari grayscale-nya itu sendiri ya. Ini ada pilihan, saya menggunakan pop menu untuk merubah image dari citra tersebut. Sini ada beberapa pilihan karena memang saya menggunakan Valocast. Sini bisa menggunakan color map. Jadi contoh kalau seandainya ini Parula ataupun warna pink, dia akan berubah sesuai dengan Palu color map yang kita gunakan. Contoh ini warna pink, dia akan berubah menjadi seperti ini. Contoh kalau kita warna cool, sini akan berubah menjadi grayscale image seperti ini. Contoh kita ASF, dia akan berubah seperti ini. Dia akan mengikuti sesuai dengan menu dari color map yang kita pilih. Jadi kalau kita mau melihat di codingnya di sini ada codingnya kita mengarah ke pop menu. Di sini ada beberapa pilihan ya. Jadi saya menggunakan Sweet Value Cache, dimana kalau cache-nya 1, color map itu akan berubah menjadi warna gray. Kalau cache kedua, dia akan berubah menjadi parula. Nah, ini cache 3 akan berubah menjadi warna jet. Ini color map yang cache-nya 4, dia akan berubah menjadi warna HSF. Kalau color map full akan berubah menjadi color map full, pilihan cache 6 akan berubah menjadi pilihan full. Kemudian kalau cache 8 akan berubah menjadi color map summer. Jadi kalau kita pengen melihat contoh summer seperti ini, kan kalau summer itu panas ya. Nah ini image complementnya ya, ataupun image negatifnya akan berubah sesuai dengan
grayscale image yang kita pilih. Kemudian di sini ada citra biner ya. Jadi ketika citra biner itu ya pilihannya hanya 0 dan 1. Jadi ketika kita klik biner dia akan berubah ya. Dengan ini adalah threshold-nya adalah 0,4. 0,4. Jadi saya menggunakan Otsu thresholding ya. Otsu thresholding ini merupakan sebuah segmentasi yang sederhana dalam teknik segmentasi sehingga dapat lebih mudah dalam melakukan pembagian wilayah yang homogen berdasarkan kriteria keserupaan untuk mengenali sebuah objek. Tujuan dari metode Otsu ini adalah untuk membagi histogram citra gray level ke dalam dua daerah yang berbeda secara otomatis tanpa membutuhkan bantuan user untuk memasukkan nilai ambang. Jadi proses binarisasi ini menghasilkan citra biner dengan memiliki nilai dua tingkat keabu-abuan, yaitu hitam dan putih. Di sini saya juga menggunakan sidebar untuk proses menampilkan binarisasi ataupun nilai ambang dari threshold. Contoh kita pengen merubah threshold ini menjadi 0,4 ataupun 0,6, dia akan berubah ya sesuai dengan threshold yang kita geser. Semakin ke arah angka 1 dia akan berubah menjadi citra gelap ya. Kebalikannya juga, jadi ketika dia sampai ke citra 0, dia akan berubah menjadi warna putih. Nah, ini adalah histogram dari binary image-nya. Nah, ini adalah salah satu proyek yang telah saya buat dan ini tujuannya untuk mempermudah user ketika merubah sebuah gambar dan mencari informasi posisi gambarnya di posisi mana, kemudian melihat dimensinya, size-nya, color tipenya, kapan terakhir di editnya. Nah, itu kita bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi contoh kita pengen membuat sebuah channel merubah citra dari RGB ke red ataupun green ataupun blue, kita bisa memilih channel ini yang kita gunakan. Kalau kita pengen merubah dari grayscale, kita bisa memilih pilihan ini di radio button ini, maka akan berubah sesuai dengan fungsinya. Kemudian ketika memilih RGB lagi, dia akan berubah lagi sesuai dengan fungsinya juga. Nah, ini sangat simpel, sangat kompleks yang bisa kita gunakan di aplikasi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan ilmu dan masukannya. Kalau jika ada masukan dari aplikasi ini, saya akan terima dengan baik untuk pengembangan diri saya ke depannya. Karena belajar itu penting untuk kita ke depannya untuk mencapai target yang kita inginkan. Sekian, terima kasih. Saya Deddy Kirvani dari mahasiswa Pelita Bangsa mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.